wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan tema dekadensi moral yang beranggotakan Saya Muhammad Ridha Pradepayanto dengan NIM C1B024002. saya Sabina Binarti dengan NIM C1B024134 dan saya Lisa Bestina dengan NIM C1B024101. Dan saya Muhammad Asraf Sani dari NIM C1B024067. Dan teman saya yang sedang di luar kota, Saya Rifka Nabila dengan NIM C1B024011. dan kami akan menjelaskan apa itu dekadensi moral dengan mewawancarai salah satu narasumber. Dekadensi moral. Dekadensi moral merujuk pada kemerosotan nilai-nilai etika moral suatu masyarakat, yang mana bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor yang nantinya akan saya jelaskan. Kemudian, pengertian dekadensi moral. Pengertian dekadensi moral adalah suatu bentuk menurunnya nilai-nilai etika dan moral suatu masyarakat yang dulunya dijunjung tinggi, bahkan juga dihormati, namun kini mulai lemah dan juga diabaikan. Hal inilah yang menyebabkan perilaku-perilaku manusia berubah menjadi tidak etis. Kemudian, penyebab dekadensi moral antara lain yaitu: 1. Pengaruh dari sosial dan budaya, seperti pengaruh dari globalisasi dan juga modernisasi. Kedua, yaitu krisis ekonomi. Ketiga, yaitu pengaruh dari teknologi dan juga media sosial. Dan juga yang keempat, yaitu dari kelemahan institusi. Apa saja sih dampak dekadensi moral itu? 1. Peningkatan kriminalitas. 2. Krisis identitas. 3. Kehilangan kepercayaan sosial. Contoh dekadensi moral itu apa aja sih? 1. Ada korupsi. 2. Kekerasan. 3. Pelanggaran hak asasi manusia. Gimana sih cara pencegahan dan pemulihan dekadensi moral? 1. Reformasi institusi. 2. Peningkatan kesadaran publik. 3. Pendidikan moral. akan mewawancarai Sapam dengan Bapak saya. Saya Rono Andri. Dari Sapam Unja, kami akan mewawancarai dekadensi moral, tentang dekadensi moral sebagai yang teman saya jelaskan. Pertama, saya akan menanya ke Abang. Menurut Abang sebagai Satpam Unja, bagaimana pandangan Abang tentang dekadensi moral dengan lingkungan Unja? Dekadensi itu kan dekadensi moral itu adalah penurunan dalam artinya kelakuan atau perilaku manusia itu tersendiri. Nah, yang Anda tanyakan adalah dekadensi moral. Ini berkaitan dengan perorangan atau dengan perilaku. Untuk perilaku manusia itu tersendiri, ya untuk saat ini dari saya 2017 sampai sekarang dekadensi moralnya memang sangat menurun di aspek mahasiswa, terutama mahasiswa yang sekarang. Dan pertanyaan kedua, menurut Abang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab penurunan moral dalam lingkungan masyarakat Unja? Dekadensi moralnya itu ya tidak mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat sama pimpinan Unja dan peraturan-peraturan yang sudah dibuat sama pihak Unja. Contohnya, mahasiswa-mahasiswa sudah diminta untuk tidak melawan arus dalam berlalu lintas, tapi masih banyak kita lihat saat ini mahasiswa melawan arus dalam berlalu lintas. Sudah terjadi beberapa korban yang berada di lingkungan bahkan sudah bernyawa. Bagaimana dekadensi moral mempengaruhi hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari mahasiswa Unja? Sangat berpengaruh dekadensi moralnya untuk masyarakat Unja tersendiri yang kita berada di lingkungan Unja. Karena di dalam lingkungan Unja ini kan kita berkeluarga, jadi akan terjadi miskomunikasi, peraturan-peraturan yang setelah dibuat yang harus kami jalani, tapi mahasiswa itu sendiri tidak menjalani dekadensi moralnya yang baik. Apakah Abang sering melihat adanya perbedaan dekadensi moral antara generasi yang berbeda? Jika iya, apa penyebabnya? Ada sangat banyak penyebabnya, yaitu tadi karena menurunnya akhlak, menurunnya tentang pengetahuan yang sudah diberitahu sama dosennya tapi tidak ditaati sama mahasiswa itu tersendiri. Perasaan saya, sepengetahuan saya,
yang diajarkan dosen itu terus dari dulu sampai sekarang, tapi yang sekarang sangat menurun menurut saya sendiri. Dan pertanyaan selanjutnya, adakah peran pendidikan dalam mengatasi atau memperbaiki dekadensi moral? Sangat berperan dalam memperbaiki dekadensi moral. Itu pendidikan sangat berperan, terutama kaum intelektual seperti mahasiswa. Mahasiswa itu adalah kaum intelektual yang tahu yang benar, tahu yang salah. Namanya juga mahasiswa yang harus mentaati peraturan-peraturan yang dibuat. Peraturan dibuat itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Dan dalam kita berkeluarga, diunjak saling mentaati, baik itu agama, ras, suku, dan budaya, tidak saling mengganggu, bahkan kita harus saling membantu agar terjadinya dekadensi moral yang lebih bagus lagi di depan, lebih baik lagi perilaku. Dalam pandangan Abang, seberapa besar pengaruh media dan teknologi terhadap moralitas mahasiswa? Sangat berpengaruh dalam teknologi. Contohnya, kita sudah bersosial media, di dalam itu terdapat tulisan dan kata-kata baik yang itu menjatuhkan dosennya, baik menjatuhkan kampusnya tersendiri. Itu sangat harus diperhatikan untuk tidak terulang lagi. Apa langkah-langkah yang menurut Abang perlu diambil untuk memperbaiki moralitas di masyarakat? Moral-moral di masyarakat itu mulai dari pemimpinnya, kaum intelektualnya itu harus memberi contoh yang lebih baik. Kalau pemimpinnya sudah memberi contoh yang baik, adik-adik sebagai mahasiswa, kaum intelektual sudah memberi contoh yang baik kepada masyarakat, maka semua masyarakat akan mengikuti. Tapi kalau kaum intelektualnya, pemimpinnya tidak memberi contoh yang baik, maka masyarakat yang tidak tahu pun akan semakin tidak tahu. Menurut Abang, apa saja solusi yang bisa mengatasi masalah dekadensi moral saat ini? Solusinya yaitu menanamkan moral-moral pendidikan Pancasila, agama, dan terus mentaatilah peraturan-peraturan yang dibuat menurut undang-undang maupun pasal-pasal yang berlaku. Terima kasih Abang atas wawancaranya. Terima kasih atas wawancaranya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, dekadensi moral adalah keadaan di mana norma-norma, nilai, dan prinsip etika yang sebelumnya dihormati kini mulai lemah atau diabaikan. Dekadensi moral juga merupakan tantangan yang besar bagi masyarakat modern saat ini. Upaya untuk memperbaiki dan memulihkan nilai-nilai moral sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis. Dengan memahami penyebab dan dampaknya, upaya pencegahan dapat diambil untuk mencegah kemerosotan lebih lanjut. Sekian wawancara dan penyampaian materi tentang dekadensi moral dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.